Salah sebab mau sukses, mau uang, mau terkenal, mau skillful, ya, mau bahagia, mau mendapatkan insya Allah banyak pahala, ya itu adalah tujuan-tujuan. Dan ini alat NLP, ini alat untuk membuat kita lebih cepat, lebih efisien untuk mencapai itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di dalam program training NLP Nusantara. Untuk sahabat-sahabatku di seluruh Nusantara, kita sekarang sampai pada pembahasan pilar NLP. Ada 4 pilar NLP. Apa itu pilar NLP? Ya seperti bangunan rumah yang seperti yang ada di background saya ini. NLP itu ibarat sebuah rumah, itu ada pilarnya. Kalau saya mengibaratkan, ya fondasinya itu adalah presupposition atau paradigma. Dasar pijakan berpikir kita itu paradigma. Itu yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, sekarang ini tiang-tiangnya, pilar-pilarnya, ya, untuk membuat sebuah bangunan NLP. Perilaku NLP itu nanti akan menghasilkan efektivitas di dalam hidup kita. Hidup kita menjadi efektif untuk mencapai tujuan, sahabat-sahabat. Ya, apa tujuan kita? Ya apa saja, terserah sahabat-sahabat semuanya. Sahabat-sahabat mau sukses, mau uang, mau terkenal, mau skillful, ya, mau bahagia, mau mendapatkan insya Allah banyak pahala, ya itu adalah tujuan-tujuan. Dan ini alat NLP, ini alat untuk membuat kita lebih cepat, lebih efisien untuk mencapai itu semua. Ya ibarat kita berjalan, maka kita menggunakan sepeda motor, ya, mobil, atau bahkan plane, ya, kapal terbang. Nah, NLP ini seperti kapal terbang. Cara untuk mengelola pikiran dan perasaan sedemikian sehingga kita itu bisa menjadi orang yang pola pikirnya itu keren, gitu ya. Seperti orang-orang hebat, sehingga kalau pola pikir keren, perilakunya keren, dan apa yang kita inginkan jauh lebih cepat bisa kita raih. Seperti naik kapal terbang daripada kita naik mobil, begitu loh kira-kira. NLP itu alat belaka. Nah, kembali lagi, perilaku NLP, perilaku efektif ini kita desain, kita bentuk, kita engineering, kita rekayasa. Perilaku ini kita rekayasa, ya, dengan pemrograman pikiran dan perasaan, sehingga kita mempunyai perilaku hebat. Karena orang-orang hebat itu punya perilaku hebat. Perilaku hebat ini dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan yang hebat, dan ini bisa kita upayakan dengan ilmu NLP ini. Ya, oke. Sekarang pilar, kembali ke pilar. Kalau tadi ada basicnya, ada fondasinya. Tadi ada fondasinya yaitu paradigma NLP. Maka pilarnya ini ada 4, ya. Pilarnya ini ada 4, sahabat-sahabat, ya. Nih, ya. Pertama adalah outcome, yang kedua adalah HAPO, yang ketiga adalah sensory acuity, kemudian yang keempat adalah flexibility. Semua orang yang mengaku dirinya praktisi NLP hendaknya punya 4 pilar ini. Begitu, ya, sehingga kita bisa efektif. 4 pilar ini bisa mengantarkan Anda efektif, lebih efektif lah. Yang sudah efektif akan naik lagi ke efektivitas. Apa sih efektif itu maksudnya, Pak? Bisa mencapai tujuan. Kalau lebih efektif, ya lebih bisa. Lebih bisa itu artinya mungkin lebih cepat atau lebih murah. Lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Maka jatuhnya nanti bisa lebih efisien. Tapi sebutannya di dalam NLP adalah
NLP adalah ilmu yang dipakai untuk kendaraan kita untuk mencapai tujuan lebih efektif. Begitu. Nah, apa 4 itu? Yaitu outcome, rapport, kemudian sensory acuity, kemudian flexibility. Nanti akan saya detailkan satu persatu ya. Tapi ini globalnya dulu. Apa itu outcome, Pak? Outcome adalah tujuan, niat. Kita mau apa? Kemudian rapport adalah keselarasan. Kemudian yang ketiga, sensory acuity adalah kepekaan terhadap ukuran-ukuran hasil. Peka. Ini saya semakin jauh apa semakin dekat? Lalu flexibility adalah fleksibel. Fleksibel itu ya tidak kaku, tidak mutungan. Ya, fleksibel. Tidak pokoknya. Nah, ada 4 itu ya. Sekarang dalam video ini kita bahas yang nomor 1 dulu, yaitu outcome. Ya, orang-orang NLP menyebutnya well-formed outcome, yaitu outcome yang well-formed. Well-formed itu artinya outcome yang bentuknya bagus, outcome yang bisa membuat kita menjadi termotivasi, outcome yang bisa membuat kita menjadi efektif. Nah, yang sering kita kenal well-formed outcome itu sering disingkat SMART outcome. SMART outcome itu, jadi outcome itu apa sih, Pak? Outcome itu adalah tujuan. Dan ini selaras banget ya bagi orang yang beragama Islam, bagi sahabat yang beragama Islam. Nah, Rasulullah itu pernah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini mirip, mungkin malah sama, mirip banget dengan hadis tadi. Sesungguhnya setiap amalan itu, setiap tindakan itu mestinya ada niatnya. Karena kalau nggak ada niatnya, Anda nggak akan jelas mau kemana begitu. Kalau kita naik taksi, masuk ke dalam taksi, silakan Pak, duduk. Terus Pak mau kemana? Kalau sekarang kan taksi online sudah ada tujuannya. Kalau zaman dulu belum ada taksi online, Anda duduk di dalam taksi terus ditanya, Pak mau kemana? Nggak tahu. Ah, kan bingung sopir taksinya. Drivernya bingung. Sama, hidup kita juga begitu. Badan Anda akan bingung kalau Anda tidak punya tujuan. Dan Anda pokoknya melakukan kegiatan, nggak ngerti tujuannya apa. Anda ingin apa sebetulnya melakukan hal ini? Nah, oleh karena itu apapun yang kita lakukan hendaknya kita punya outcome. Ya, kita punya outcome. Ya, dalam bahasa spiritual namanya adalah niat. Kalau dalam ibadah itu nggak ada niatnya, bahkan nggak dicatat sebagai amal atau tidak ada balasannya. Nggak ada niatnya kok. Innamal a'malu binniyat. Sebenarnya setiap amal itu mestinya ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap urusan itu akan diberikan balasannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sama di outcome juga begitu. Ketika Anda punya outcome, maka seluruh otak Anda itu, seluruh upaya Anda itu, kalau outcome-nya kuat ini, itu akan mendukung, akan sinergi untuk dikerahkan untuk mencapai outcome itu. Nah, harapannya ya tidak ada pertentangan baik internal maupun eksternal. Makanya kita mesti memiliki SMART outcome. Ya. Nanti tidak ada pertentangan itu nanti di pembahasan rapport. Nah, SMART outcome itu apa saja, Pak? Yaitu specific, measurable, achievable,
Kemudian relevan, atau kalau saya menyebutnya bukan relevan tapi reasonable, sama sebetulnya, persis sama. Relevan dengan reasonable itu sama, cuman lebih tajam reason. Kemudian time bound itu artinya diikat waktu. Biasanya saya kalau melakukan coaching itu, ya sahabat-sahabat, saya kalau melakukan coaching itu kalau tidak diikat waktu, itu orangnya pasti yakin, bisa, yakin Pak. Berapa persen keyakinanmu? 100% Pak. Tapi begitu dikasih waktu, dia mulai mikir. 100% bisa memperoleh itu? Bisa Pak. Tahun depan bisa? Oh ya jangan tahun depan Pak. Mulai mikir. Kalau ada waktunya, maka waktu ini penting. Waktu juga bisa membuat kita komitmen. Ya, spesifik. Apa Pak spesifik itu? Spesifik itu jelas apa yang kita minta. Kalau di dalam contoh ini saya contohkan adalah omset penjualan. Ini yang paling mudah, gampang dibuat contoh. Pak, saya kepingin punya omset penjualan. Saya kepingin berhasil menjual Pak. Berhasil itu apa ukurannya? Harus measurable. Atau, oh Pak ukurannya laku Pak. Laku itu berapa? Nah begitu kan? Nah orang dalam sales itu laku itu biasanya sebutannya omset. Laku dalam sebulan sekian, itu namanya omset. Omset berapa? Omset 1,2 M. Berapa lama? Waktunya harus clear. Dalam setahun Pak. Kapan? Tahun ini Pak. Nah itu adalah time bound-nya. Time-nya sudah ada. Apakah kamu yakin achievable? Achievable itu dia yakin itu bisa diraih. Apakah kamu yakin bisa meraihnya? Yakin Pak. Apa reasonnya? Ya karena saya sudah memiliki 800 juta di tahun lalu. Maka untuk naik jadi 400 juta meskipun dengan effort Pak, saya bisa mendapatkannya. Yakin. Tapi ya memang pakai effort. Oke. Reason juga di samping untuk menegaskan keyakinan, juga untuk menegaskan penting apa tidak. Ya, apakah ini important for you? Apakah ini penting bagi kamu? Bagi kamu? Penting Pak. Apa reasonnya? Apa alasannya sehingga ini kamu katakan penting? Jadi reason itu, makanya reason itu ada hubungannya dengan relevan dan juga achievable. Itu reason. Penting apa tidak? Apa alasannya kamu menginginkan 1,2 miliar? Alasannya apa? Itu reason. Kenapa harus tahun ini? Kenapa enggak 6 bulan saja? Itu reason. Ya. Untuk apa itu semua? Itu reason. Apa spiritnya? Itu reason. Apa kebahagiaan yang kamu peroleh kalau kamu sudah berhasil? Dan apa konsekuensi buruknya kalau kamu tidak berhasil? Itu semua reason sahabat-sahabat. Dan yang kelima adalah time bound. Saya ulangi ya. Spesifik itu jelas. Measurable itu bisa dihitung, bisa diukur, ngerti ukurannya apa, ukuran keberhasilannya apa, dan kamu mintanya berapa. Clear ya, mintamu piro? 1,2 M Pak. Nah, itu mesti clear. Kalau perlu ditulis, memang harusnya ditulis. Achievable itu adalah keyakinan untuk bisa diraih. Achievable, yakin iso. Nah yakin iso itu ada reasonnya. Makanya yang keempat itu reasonable. Yakin bisa. Mengapa harus 1,2 M? Itu ada reasonnya. Begitu. Maka reasonable. Yang kelima time bound. Oke, sahabat-sahabat, orang yang menggunakan smart outcome itu keberhasilannya jauh lebih tinggi daripada orang yang menggunakan outcome yang tidak jelas, tidak smart, tidak spesifik, tidak measurable, tidak achievable, tidak reasonable, dan tidak time bound. Saya kasih contoh. Dan ini keberhasilannya ini luar biasa tingginya. Tingkat keberhasilannya mungkin di atas 99%. Ada juga yang gagal, tapi jarang sekali. Apa itu?
adalah proses pernikahan. Proses pernikahan. Ya, bagi yang sudah berambut putih seperti saya, ini sudah pernah menikahkan. Alhamdulillah. Dan sukses. Ya. Outcome-nya apa? Menikahkan anak. Jelas, clear itu, menikahkan anak. Spesifik banget. Nah, kemudian measurable-nya apa? Ukuran suksesnya apa? Biasanya adalah satu, di gedung apa? Itu ukuran sukses ya. Dua, siapa yang kita undang? Measurable. Bisa dihitung siapa yang kita undang, berapa orang, biaya per orangnya berapa untuk konsumsi, acaranya apa saja. Itu setahun sebelumnya sudah kita planning sama pejabat. Loh, dahsyat ya. Dan tingkat kegagalannya sangat kecil. Kenapa? Karena dia clear yang diinginkan. Ya, pernikahan, jumlah yang diundang, bentuk acara, dana yang dibutuhkan, semuanya sudah dirancang setahun sebelumnya. Ya, paling cepat 6 bulan itu sudah Anda rancang. Kalau sebelum zaman Covid, Anda nggak mesen gedung setahun sebelumnya nggak dapat. Kalau di Semarang ya, di kota Semarang, itu gedung harus dipesan setahun sebelum acara. Habis full book kalau tidak jauh-jauh. Ya mungkin dapat, tapi yang mahal-mahal akhirnya. Karena kalau kita mepet 6 bulan, 3 bulan, wah pasti high price. Pasti mahal. Nah, supaya tidak mahal, maka jauh-jauh kita sudah pesan gedungnya. Terus gitu berproses ya, sampai nanti di hari H. Dan alhamdulillah wa syukurillah, ketika tujuan kita itu jelas, apa-apa yang harus kita penuhi itu measurable, ada anggarannya, duitnya, ada jumlah yang diundang, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian achievable, kita harus mempunyai keyakinan ini saya mampu, begitu. Kalau nggak mampu ya budgetnya diturunkan sampai saya achievable, sampai aku mampu. Apakah saya perlu hutang atau tidak? Ya, apakah saya perlu jual aset atau tidak? Tapi saya itu yakin kalau ini achievable, ini bisa saya raih, gitu loh. Dan itu sudah direncanakan setahun sebelumnya, sahabat-sahabat. Jadi dahsyat, orang-orang kita ini sudah bisa membuat outcome. Cuman sayangnya outcome yang dibuat itu hanya untuk kegiatan pernikahan. Kegiatan-kegiatan yang lain sering tidak dibuat. Tapi tentu saja bagi orang-orang yang tidak profesional. Oleh karena itu jadilah kita sekarang profesional. Untuk kegiatan apapun kita bikin outcome yang smart, specific, measurable, achievable, reasonable, dan time bound. Ada jadwalnya. Time bound itu ada jadwalnya. Reasonable, oh ya reasonable tadi belum. Di dalam contoh pernikahan reasonable-nya apa? Ya gampang sekali jawabnya. Kalau anakmu itu kantoran, maka kamu harus ngundang teman-temannya. Ada reasonnya, kalau enggak kan sedih kalau enggak diundang. Teman-teman saya kantoran, harus saya undang. Kalau enggak saya undang nanti mereka pada marah, kita malu. Reasonnya luar biasa itu. Reasonnya emosional. Reason emosional biasanya lebih kuat daripada need. Ya, biasanya want and need itu lebih kuat want. Maka sekarang pemasaran itu tidak menggunakan need. Pemasaran menggunakan isu-isu emosional, menggunakan isu-isu reason emosi. Nah, kita ini sering juga memang dikalahkan oleh emosi daripada logika kebutuhan. Need and want itu biasanya lebih kuat want. Meskipun lebih wajib need ya. Nah itu reasonnya malu. Anaknya sedih. Kalau tidak bisa membuat rame-rame anaknya, kita yang sedih. Orang Jawa bilang keronto-ronto, melas.
Itu sahabat, reasonnya ini luar biasa, reasonnya emosional. Ya, oleh karena itu maka kita sungguh-sungguh mencari dana, sungguh-sungguh. Tidak sedikit mereka ngutang. Ya, segala upaya kita lakukan. Kita punya komitmen yang sangat kuat karena reasonnya kuat. Alasannya itu loh kuat. Mengapa harus ini? Mengapa yang diundang harus 500 orang, Pak? 500 itu kalau kali 2 mereka sekalian 1000 orang. 500 undangan. Mengapa 500 undangan, Pak? Kan cukup 100 saja ngirit. Oh, ada reasonnya, Rek. Ada alasannya mengapa 500. Loh, dahsyat tuh. Reason itu kalau bisa muncul, Anda akan punya komitmen yang luar biasa. Mau tidak mau kita harus membuat 500 undangan, Nak. Baru temenmu, temennya papa, temennya mama, saudara papa, saudara mama, tetangga. Saya lancar karena saya sudah pernah menikahkan ya. Jadi curhat ini. Yang untuk kasus nikah. Begitu sahabat-sahabat, reasonnya itu kuat sekali. Kalau Anda punya reason yang sangat kuat, maka upaya Anda akan maksimal. Ya, smart, ya keren ya. Reason itu penting. Nah, achievable itu kita ngukur diri. Saya mau pakai yang kelas ini apa kelas ini ya. Saya pakai catering ini apa catering ini. Saya pakai baju rias ini apa baju apa namanya? Baju pengantin ini apa baju pengantin ini. Saya akan pakai dekorasi pelaminan ini apa pelaminan ini. Itu ngukur achievable itu. Ya, kita ngukur. Bisa saya raih enggak ini. Begitu ya. Smart dan time bound, diikat waktu. Tanggalnya sudah jelas. Tanggal 14 September. Jelas. Time bound. Tidak boleh meleset karena gedungnya memang harus 14 September. Nggak bisa mundur jadi 15. Nggak bisa, sudah dipakai orang lain tanggal 15 itu. Keren banget ini. Membuat smart outcome untuk pernikahan itu keren. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan besar ini sudah biasa ya mengadakan acara-acara event-event yang waktunya sudah pasti ditetapkan harus tanggal sekian dan seterusnya. Saya kira itu sahabat-sahabat yang bisa saya share dan ini membuat kita menjadi sangat termotivasi, menjadi fully komitmen begitu ya. Kalau kita menggunakan rumus SMART untuk membuat tujuan, untuk membuat niat ya. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, ini adalah untuk self success. Nah, sebetulnya kalau untuk terapi NLP sendiri itu ada. Cuman lebih Cuman lebih ribet ya, ada 8 poin ya sebenarnya. Salah satu di dalamnya diantaranya adalah in control. Nah, in control ini kalau di CTC ini debatable ini. Anda boleh saja membuat tujuan yang di luar kontrol itu bisa. Kalau menurut CTC. Ya, karena banyak anggapan di luar kontrol yang ternyata hanya mental block belaka. Dan mental block itu harus dihilangkan. Maka bagi saya memasukkan syarat well formed outcome in control ini saya cabut. Ya, demikian sahabat yang bisa saya share tentang pembahasan pilar NLP yang pertama, yaitu outcome. Dan kita sudah membahas detail tentang smart outcome. Berikutnya adalah sensory acuity, kepekaan sensor kita. Bagaimana itu? Ikuti video berikutnya. Ya, oleh karena itu subscribe dan bunyikan lonceng nanti kalau saya posting video berikutnya Anda dapat notifikasi. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.